Jadi ada 5 tahapan utama. Yang 0 itu sebenarnya bukan tahapan. Tahapan utamanya itu adalah melengkapi biodata, memilih program studi, ya, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, dan unduh kartu tanda peserta UTBK SNBT. Nanti kaitan dengan pembayaran itu ada di, kalau nggak salah, di langkah keempat ya, pada saat kita memilih pusat UTBK. Langkah ke-0 itu harus login ke portal. Semua pasti yang sudah punya akun tahu portal itu apa, sehingga saya tidak perlu menjelaskan. Kalau tidak punya akun, tentu tidak akan bisa mendaftar UTBK SNBT, karena persyaratannya adalah seperti saya sampaikan tadi, sudah harus memiliki akun dan sudah permanen. Ya. Nah, untuk itu ini nanti tampilan untuk memasukkan ya. Jadi tinggal biasanya calon itu sudah mengunduh bukti permanen tadi dan ditaruh di HP ya, dengan mudah tinggal dilihat emailnya apa. Sandi bisa saja lupa, kalau lupa tinggal klik forward password. Nanti akan diminta ya kan password yang baru apa melalui email ke yang bersangkutan. Emailnya pakai email yang ada di atas ini sebagai username dari setiap calon pendaftar. Jadi masukkan ini, pastikan akun telah terdaftar di SNPNB dan telah melakukan simpan permanen. Jika belum, silakan login ke registrasi akun dan lakukan simpan permanen. Ya, jadi sekali lagi syaratnya harus sudah memiliki akun. Baik. Nah, ketika sudah berhasil masuk, akan ada menu seperti ini. Ini menu dulu pada saat melakukan registrasi akun untuk melakukan verval datanya ke Dikbud. Ya kan, ini untuk pendaftar SNBP yang sudah berlalu. Ini yang baru adalah pendaftaran UTBK SNBT. Jadi pilih menu ini, ya. Selanjutnya di situ setiap langkah ada perhatikan petunjuk dengan jelas di sini. Ya, misalnya untuk pengisian pertama kali adalah petunjuk melengkapi biodata. Perhatikan dengan seksama data pribadi yang ada di borang dan pastikan data tersebut adalah benar. Kemudian kalau ada isian yang harus diisi, isilah dengan benar. Selanjutnya tekan tombol simpan dan lanjutkan untuk menyimpan perubahan. Nah, ya. Yang pertama akan muncul data pribadi itu foto. Foto ini yang betul memang seperti ini, nggak harus pakai dasi, nggak harus pakai jas, tapi wajah itu harus kelihatan. Ini nggak bisa lagi siswa sekarang untuk mengupload foto. Kalau fotonya foto narsis, foto keluarga, ada lagi foto apa ya, foto apa namanya? Itu namanya sudah tidak sopan ya. Itu nggak boleh diganti karena sudah punya niat untuk berbuat tidak sopan. Tetapi mohon maaf kalau misalnya dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Jadi pada saat dapat kartu permanen kelihatan fotoku nggak kelihatan, padahal itu bisa dilakukan pada saat melakukan registrasi akun. Tetapi oke lah, mungkin pada saat itu saya lagi hektik Pak, ya kan. Nah, untuk yang tidak disengaja itu, kalau mau merubah foto, itu nanti harus menghubungi pusat UTBK. Itu apa tadi ada daftar pusat UTBK, di lamanya SNBNB, di situ ada nomor telepon bisa dihubungi. Tapi nanti yang bersangkutan harus melengkapi, ya datang ke pusat UTBK, melengkapi mungkin membawa KTP, ya kan, yang sebenarnya sehingga bisa dilihat langsung bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang akan mengganti foto. Ya, karena kita tidak menghendaki, misalnya memang dia berniat fotonya orang lain, nanti foto yang lain lagi orangnya, nah itu bisa, mohon maaf dalam tanda kutip, bisa mungkin ada indikasi mau melakukan penjokian misalnya. Ya, jadi pada dasarnya foto sudah nggak bisa dirubah, kecuali tadi dalam keadaan emergency bahwa pada saat melakukan edit foto itu ya semacam hektik gitu kan, sehingga fotonya nggak kelihatan ya. Oke, jadi ini ada bagian data yang diambil pada saat melakukan registrasi akun itu tidak bisa diubah. Ya, tempat tanggal lahir, NPSN. Tapi yang di bagian bawah ini ya kan, itu bisa di-entry karena itu adalah data tambahan. Nah, untuk itu di sini ada kelengkapan tadi ya kan, pada saat mengisi ini juga ditanyakan apabila Anda pemegang KIP kuliah non bayar, ya artinya gratis untuk daftar biaya UTBK, itu dasarnya adalah ini.
Peraturan Menteri Keuangan nomor sekian ini, besaran tarif seleksi nasional ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan Rp0. Nah, tetapi sekali lagi ada yang kategorinya bukan kategori ini sehingga yang bersangkutan harus membayar biaya UTBK. Silakan informasi ini silakan ada di sini ya. Kita tidak ada, jangan menanyakan KIPKA ke helpdesk kita. Menanyakan KIPKA satu-satunya ke sini. Kalau mau nanyakan kaitan dengan proses pendaftaran, ya adanya kesulitan dalam proses pendaftaran, silakan hubungi helpdesk SNPNB ya. Oke, ini penting ya. Nah apabila KIP kuliah bayar, harus bayar, maka memang harus membayar. Sekali lagi, perhatikan, mohon maaf Anda tidak memenuhi peraturan menteri sehingga harus membayar biaya UTBK. Ini nggak bisa dipaksa-paksakan ya kan, karena ini adalah peraturan yang harus kita taati ya. Nah, tapi kalau Anda bukan pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah, maka akan muncul kotak seperti ini. Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, harus membayar biaya UTBK. Ya, sekali lagi, kalau masih mau mencoba, ya di setiap tahapan tadi menu ya akan muncul seperti ini ya, supaya jangan sampai mau KIPKA tapi tidak tahu kemana harus mendaftar KIPKA. Seperti tadi di chatting room itu ada yang bertanya kan, nggak tahu kemana harus mendaftar. Oke, kemudian kalau ada yang data kosong tadi yang bisa diisi ya kan, termasuk misalnya nama ayah atau wali, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, tanggungan, dan seterusnya. Yang penting di sini, satu, nama ayah harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah. Jika tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah, tanpa tanda petik. Ini cuma untuk memberikan konotasi ya kan, penting. Ya, ini penting. Ya, kaitan dengan persyaratan. Kedua, nama ibu harus diisi sesuai dengan yang tercantum di akte kelahiran. Nggak mungkin kan, nggak punya ibu, ya. Kalau nggak punya ibu lahir dari mana kan ya. Nah ini contoh ya kan, nggak usah dibaca. Ini yang contohnya sudah diisi, silakan diisi ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, terus bagi pendaftar UTBK SBT 2003 tidak mempunyai kebutuhan khusus, ada dua, tunanetra atau buta, yang kedua tunadaksa. Ya. Nah, ini dapat mengosongkan form, jadi seperti yang dituliskan berikut ini ya kan. Ini ada warning. Ingat ya, bagi yang punya disabilitas tunanetra atau buta, pastikan Anda mencentang ada pilihan di bawah ya kan. Tapi jika tidak, maka Anda ditempatkan di ruang yang tidak ada fasilitas untuk disabilitas netra. Penting. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak memiliki tunanetra, jangan mencentang. Kalau Anda mencentang, ya kan, Anda akan didiskualifikasi, bukannya terus ditaruh di tempatnya orang buta itu, ya kan, tapi didiskualifikasi. Tolong hati-hati ya, tolong hati-hati. Jadi di pendaftaran, insya Allah merah seperti ini ya adanya. Nah, ini melengkapi tadi ya kan, Anda memilih tunanetra atau tidak, silakan di sini ya, iya atau tidak ya. Sebelumnya ini. Jadi tunanetra centang, tunadaksa itu adalah mereka yang misalnya lumpuh pakai kursi roda, itu disediakan tempat yang tidak harus naik tangga, tapi yang mudah dijangkau, itu adalah tunadaksa. Tapi tunadaksa itu dicampur dengan peserta reguler. Cuman ruangannya itu yang mudah dijangkau. Ya. Oke, kalau memang tadi ada kesalahan silakan mau batal atau enggak. Saya minta begini karena memang seringkali kan jangan sampai waduh, kecentang tunanetra padahal maunya batal. Silakan batalkan di sini. Ya. Jadi memang harus hati-hati melakukan proses pendaftaran. Nah, bagi pendaftar yang menyatakan tunanetra ya kan, itu harus disertai dengan unggah bukti tunanetra. Seperti apa? Ya, formulirnya seperti ini. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, NISN, sekolah, NPSL adalah menyandang tunanetra ya, dan menyatakan dengan sebenar-benarnya dan akan didiskualifikasi sebagai peserta apabila pernyataan saya tersebut tidak benar.
pakai meterai, tanda tangani kepala sekolah, dan distempel. Ya, sekali lagi, kalau saya lulusan, hubungi aja sekolah di mana dulu lulus ya. Pokoknya ini harus ada keterangan dari kepala sekolah. Nah. Baik, kalau sudah ya kan seperti ini ya kan, Batu dan Litra, ini ada keterangan telah diunggah pernyataan tadi ya, maka kita bisa lakukan simpan dan lanjutkan. Ya, baik. Ya. Nah, begitu lanjutkan itu, ini adalah halaman untuk melakukan konfirmasi akhir pengisian biodata. Jadi apa yang saya bahas tadi masih mengenai biodata. Ya. Jadi di sini ada disclaimer, langkah ini merupakan konfirmasi akhir pengisian biodata. Pastikan seluruh data Anda seperti data diri dan sebagainya ya itu sudah benar karena data akan disimpan permanen. Apabila Anda tidak dapat mengubah data yang telah disimpan permanen. Sekali lagi, bacalah, sudah yakin, baru disimpan secara permanen. Jadi begitu sudah konfirmasi akhir, muncul lagi foto, muncul daftar isian, ya. Lalu, di sini muncul bahwa konfirmasi akhir apakah itu biodata sudah betul dan sudah dicek berkali-kali. Anda bisa kembali kalau nggak yakin. Ya, untuk itu saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan apabila saya melanggar pernyataan ini. Ini valid secara hukum. Setelah kita konsultasikan dengan bagian, silakan simpan permanen. Hati-hati. Nggak yakin? Tekan tombol kembali. Yakin? Simpan. Jadi ketika simpan permanen sudah tidak mungkin lagi memperbaiki biodata. Ya. Nah, setelah tahapan itu ya, pengecekan akhir, keluar simpan permanen ya. Apakah Anda yakin? Jadi ini saya minta 2 kali ya. Jadi sudah ada begini, masih diulangi lagi dengan begini. Karena ini penting ya, jangan sampai Anda terlewat, ada data yang salah. Masih ada yang kedua kali. Pastikan biodata telah diperiksa dengan benar, biodata tidak dapat diulang lagi. Ya, simpan permanen. Kalau sudah ini benar-benar mati, ya nggak bisa diupdate kembali. Itu mengenai biodata, ya. Jadi akhirnya keluarlah, ya. Nanti ini kalau mau melanjutkan, di sini biodata berhasil disimpan permanen. Lanjut Bu Is, atau ada lagi dulu untuk diskusi biar tidak monoton? Oke, ya. Saya diselesaikan sampai semua saja, Prof. Ya apa-apa, nanti begitu, baik. Ya, jadi itu baru langkah pertama ya. Karena pertanyaannya sudah banyak sekali nanti nih, Prof. Oh gitu, baik. Oke, tahapan kedua, memilih program studi. Ya, ini ada petunjuk. Pastikan tadi kan, paling banyak 2, sudah dijelaskan sebelumnya. Program studi Anda pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi, termasuk kebutuhan portofolio. Kalau sudah yakin, simpan dan tekan tombol untuk proses selanjutnya. Ya, ini mulai, ini petunjuk umum masuk ke dalam, diingatkan kembali, ya, kaitan dengan bagi pendaftar UTBK pemegang KIP kuliah, Anda tidak dapat memilih PTN maupun program studi yang berada di PTN di bawah Kemenak. Jangan dibantah, ini sudah ketentuan. Ya, ini sudah ketentuan. Ya, sekali lagi di sini Anda bisa melakukan pengecekan mengenai KIP kuliah tadi. Ya. Alur pemilihan program studi ada 2, ini pilihan 1. Ya, nggak jadi bisa hapus, ini adalah pilihan PTN kedua. Ya, jadi contohnya ini. Ya, ini adalah informatika. Sebentar, saya mau habis. Ini adalah kedokteran ya. Kebetulan ini yang dipilih bukan kaitan dengan portofolio, nanti yang portofolio ada sendiri di belakang ya. Nah,
Perhatikan tentang pernyataan ini, saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan uang kuliah tunggal program studi yang ditetapkan oleh PTN yang saya pilih sesuai dengan data penghasilan orang tua yang telah saya isikan dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan memalsukan data. Ya, ini ada korelasi dengan biodata yang telah diisikan sebelumnya. Kalau sudah yakin, ya simpan dan lanjutkan. Nah, ada disclaimer lagi di sini, ya. Ya, lanjutkan masih belum ada disclaimer karena belum ada simpan permanen, cuman melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mengunggah portofolio yang sudah dijelaskan oleh Pak Salim tadi. Jadi alurnya berarti saya sudah lakukan tahap pertama tadi, ya, mengisi biodata, tahap kedua melakukan pilihan program studi, ketiga mengunggah portofolio. Nah, untuk itu ada alurnya bahwa langkah ini wajib, ya, bagi mereka yang memilih program studi dalam bidang seni, desain, dan kriya. Nah, ini ada pernyataan penting, ya. Seni rupa, desain, dan kriya. Anda memilih portofolio dari SNBP. Anda terdeteksi sebagai peserta SNBP 2023 dan memiliki unggahan portofolio dari SNBP. Anda dapat memilih untuk menggunakan portofolio ini, ya kan? Atau Anda mengunggah yang baru. Cuman saya harus jelaskan aja di depan, ya. Jadi kalau kita menggunakan SNBP, Anda kan bisa melihat seperti apa yang sudah ini, ya. Itu adalah keterbatasan, ya kan, sementara ini. Jadi kalau memang nggak yakin, silakan kamu klik portofolio dari SNBP, walaupun sebelumnya sudah kamu upload kembali. Itu saja, ya kan. Tapi kalau yakin, silakan klik di sini. Anda tidak akan bisa melihat seperti apa karena itu sesuai dengan yang sebelumnya sudah diupload, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Salim. Baik. Ini sekali lagi pastikan kalau SNBP, klik portofolio dari SNBP lalu lanjutkan. Kalau SNBT, klik yang sebelah kanan, ya, lanjutkan. Nah, lalu ini tadi mengenai persyaratan yang disampaikan Pak Salim ada di menu ini, ya, bahwa ukuran maksimum berkas 50 MB. Saya mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh tim portofolio. Ini statusnya belum diunggah. Jadi silakan menggunakan tombol ini untuk melakukan unggah berkas portofolio. Nah, ya. Jadi klik, Anda dapat melihat dokumen yang harus diunggah di sini. Judulnya apa? Unggah berkas, Anda cari, silakan di komputer Anda, ya kan. Kemudian klik tombol unggah. Nah, begitu sudah unggah berkas, klik untuk mengunggah. Sekali lagi ini ada disclaimer, memastikan, ya kan, atau kamu melakukan drag and drop seperti biasa, ya, drag filenya, tarik ke area yang sudah disediakan di dalam unggah portofolio, ya, bisa dilakukan seperti itu. Ya, akhirnya kalau berhasil tertulis di sini jenis berkasnya BPTX, ini ukurannya telah diunggah, judul berkasnya ini, nama berkas terunggah, ya, ini bisa dicek ini sampel, ya. Ukurannya sebesar ini, kapan diunggahnya, berhasil mengunggah portofolio. Jelas, ya? Itulah tahapan ketiga. Ya. Tahapan berikutnya yang penting ini adalah memilih pusat UTBK. Kalau masih belum yakin tadi, silakan bisa mundur ke belakang ganti program studi karena masih belum permanen. Nah, ketika memilih pusat UTBK, ya, ingat bahwa cek dulu di daftar PTN tadi. Cek dulu di laman tentang daftar pusat UTBK. Ya, Anda hanya memilih pusat UTBK tetapi ditempatkan di lokasi mana, itu secara otomatis akan ditentukan oleh aplikasi daftaran online. Karena prinsipnya adalah sesi yang telah ada itu, sesi 1 sampai dengan 14, itu akan dilakukan terurut. Jadi kalau sesi 1 belum penuh, Anda akan ditaruh di sesi 1. Sekali lagi, tempatnya di mana, lokasinya, tidak penting buat Anda. Anda harus mematuhi itu. Ketika sesi 1 sudah penuh, pindah ke sesi 2. Sesi 2 sepenuh, pindah ke sesi 3. Untuk itu, jangan ditunda. Ya, sebab kalau ditunda bisa saja sebuah PTN itu sudah penuh dan memang sudah tidak memungkinkan untuk mencari, untuk menambah lokasi lagi, untuk menambah kursi. Sehingga Anda harus memilih tempat pendaftaran yang mungkin agak jauh dari kota di mana Anda berada. Ya, jangan menunda, tapi juga jangan terlalu cepat.
dipikirkan dengan baik, ya, terutama prodinya dan sebagainya. Oke, nah pilih pusat UTBK, ya, pilih program studi, keluar tadi informasi begini, lalu masih ada kesempatan kita kasih, ya kan? Tapi kalau enggak, Anda harus memilih pusat UTBK. Kalau memilih pusat UTBK, ya kan, Anda dapat memilih data diri Anda berupa nama, ya, memilih pusat UTBK. Ini kelihatan Anda memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. Ini informasi saja untuk memastikan, ya, sehingga Anda tidak perlu membayar, karena nanti di laporan keempat ini ada proses untuk membayar. Oke, silakan. Ini bisa diketik pakai incremental. 10 keluar 10. Semua yang punya substring 10 akan keluar, ya. Tidak harus mengetik secara lengkap. Jadi ini kemudian Anda klik, keluarlah pusat UTBK-nya adalah di ITS, ya. Kemudian simpan dan lanjutkan, ya. Kalau enggak bisa ke belakang, itu adalah untuk memberikan kesempatan yang untuk itu. Ketika sudah memilih tahap mana konfirmasi akhir pendaftaran UTBK, ya, mengisi pendaftaran bahwa UTBK SBT ini memilih, pastikan pusat Anda telah sudah benar, dan ini selanjutnya akan disimpan permanen sebelum membayar. Ketika sudah nanti disimpan permanen, ya, pusat UTBK-nya tidak boleh berubah. Terus saya mau ganti pusat UTBK, Pak? No way. Ya, tidak ada fasilitas untuk itu. Sekali lagi, hati-hati. Ya, jadi waduh, saya salah pilih pusat UTBK, udah nggak bisa apa-apa. Anda harus ikuti itu, ya. Jadi jangan sampai Anda sudah tahu di Jakarta, memilih di Kalimantan, gitu kan, ya. Tapi kalau memang mau berlibur ke Kalimantan, ya nggak apa-apa, silakan, ya. Jangan sampai bahwa saya sekali klik, sekali lagi. Tahapan-tahapan tadi, ya kan, setiap saat kita berikan kesempatan Anda untuk melakukan pengecekan kembali ke sebelumnya kalau itu masih belum mungkin. Ingat, saat ini Anda harus melakukan simpan permanen. Masih ada disclaimer lagi, yakin? Kalau yakin, sudah selesai. Keluar di sini. Ya, ini adalah antriannya, ya. Karena Anda tadi KIPK daftar gratis, tinggal daftar ini, prosesnya ini, tanggal selesai, ya. Jadi informasi itu lengkap, ya. Dan sekarang kira-kira seperti ini yang akan keluar, ya, prosesnya. Pembayaran ada di dalam, ya. Yang penting bahwa kalau Anda bayar memang nggak bisa dicontohkan di sini, ya, melakukan sebuah proses pembayaran itu. Kalau kamu memang sudah harus membayar, maka Anda akan membayar, dan kemana saja Anda membayar. Memang yang ditunjukkan di sini adalah, nah ini, ya. Jadi pada saat sudah memilih pusat UTBK sudah pasti. Lalu kalau kamu gratis tadi KIPK, kalau membayar keluar di sini daftar UTBK non KIP kuliah, berarti harus bayar. Silakan unduh selip bayar, keluarlah seperti ini. Simpan baik-baik, ya. Ini juga nggak bisa dimanipulasi karena ada QR code-nya. Ini berlaku 2 kali 24 jam. Kapan berakhir membayar harus dilakukan sebelum tanggal ini. Ikuti dengan baik, ya. Jadi terutama jangan sampai ditunda kamu mendaftar di bagian akhir. Itu memang, mohon maaf, ya kan, kalau sudah sangat bagian akhir, katakanlah 1 menit sebelum penutupan, ya kan, Anda baru mencetak, ya mungkin membayarnya udah nggak ketulungan, gitu kan, ya. Jadi luangkanlah waktu yang cukup untuk itu. Tapi kalau misalnya, aduh, ini ke belakang itu kamu sudah melakukan permanen prodi, ya kan, kamu sudah melakukan permanen UTBK. Tapi kalau ini expired, maka kamu cuma bisa unduh slip bayar baru, ya. Jadi tidak bisa lagi melakukan proses ke belakang untuk merubah prodi dan pusat UTBK yang sudah dipilih. Cuma tinggal unduh slip bayar baru. Terakhir sekali, kalau sudah membayar, ya, itu akan kelihatan Anda sudah membayar di bank. Anda dapat bukti resi dari bank bahwa Anda membayar, baik itu di channel apapun. Silahkan lihat di
di slip bayar tadi juga ada petunjuk ini. Kamu dapat melakukan di mana saja. Sekarang kita ke tambahan 1, tadinya 4, sekarang plus BSI ya. Semuanya ini adalah channel elektronik, memang tujuannya supaya tidak ada antrian panjang di teller ya. Jadi tidak menerima dari teller. Tetapi jika ini betul terjadi, Anda dari keluarga tidak punya rekening bank, keluarganya juga nggak punya rekening bank, Anda cuma punya cash. Dalam keadaan itu silahkan datang ke teller. Ya, nah di teller itu Anda akan dibantu oleh teller. Tapi sekali lagi tujuannya adalah supaya tidak ada antrian. Kalau mau bayar elektronik, paling antri di ATM. Kalau Anda punya mobile banking, nggak perlu kemana-mana. Jadi tujuannya adalah ke sana karena kita sudah sekarang berada di era hampir setiap keluarga itu ya kan, itu sudah memiliki mobile banking. Ya. Oke. Akhirnya terakhir adalah kita cetak kartu. Ini contoh kartu yang tadi juga disampaikan Pak Budi. Di sini ada informasi ya kan terkait dengan lokasinya di mana, kemudian di sini apa yang harus dibawa pada saat Anda datang ke lokasi ujian. Ya. Anda dapat melihat program studi, Anda melihat kembali program studi, Anda dapat menyimpan kartu ya untuk dibawa pada saat pelaksanaan ujian. Tetapi kalau ujian nanti harus Anda chat ya, walaupun Anda bisa simpan di handphone Anda. Jadi pastikan Anda telah membaca dan memahami semua perlengkapan ya kan, dan lokasi di mana Anda harus berada. Dan itu di sini kalau nggak salah ada Anda harus hadir berapa jam ya, ini kecil ini seharusnya di sini muncul. Kalau tidak Anda sudah cek lokasi sebelumnya, 1 hari sebelumnya lokasinya di mana, agar tidak sampai Anda kesasar. Kalau pada hari H bisa saja karena panik Anda bisa kesasar.